Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Juminarita. Saya yang akan mewawancarai Anda dalam proses wawancara untuk seleksi posisi staf marketing. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu. Baik, selamat malam, eh, Mbak Ajeng Winodita. Perkenalkan, nama saya Risman Sunarwan. Saya berusia 30 tahun. Pekerjaan terakhir saya sebagai marketing F&B di salah satu restoran di Dalam Magelang, Yogyakarta. Baik. Kemudian ceritakan pengalaman Anda saat berhasil meyakinkan customer Anda untuk membeli produk dan menerima ide Anda, strategi komunikasi apa yang Anda gunakan saat itu? Strategi komunikasi yang saya gunakan yang pasti melakukan pendatangan terlebih dahulu, memulai obrolan dengan apa yang sesuai dengan pekerjaan mereka, kebiasaan mereka seperti apa. Kalau kita mendatangi suatu suatu customer yang basic atau latar belakangnya dinas, yaitu kita pasti obrolannya berawal dari biasa mereka tempat makan mereka di mana, biasa mengadakan acara kantor di mana, buka puasa di mana. Jadi kita bisa mulai masuk obrolan ke sana, perlahan-lahan menawarkan produk yang kita bawa. Kalau biasanya kan sebelumnya F&B ya, udah pasti menawarkan tempat, menu, promo-promo yang ada untuk kebutuhan yang sesuatu yang mereka butuhkan itu. Seperti itu sih. Sebelumnya di perusahaan Anda karena posisi marketing otomatis bakalan ada target ya setiap bulannya. Jadi apa saja sih langkah yang bisa Anda lakukan untuk mencapai target penjualan Anda? Yang pasti untuk mengejar target, kita pasti membuat action plan terlebih dahulu. Setiap bulan kita wajib membuat action plan, mau kemana jualannya, terus poin kedua kita mau seperti apa. Contoh aja, kita mau ke dinas pariwisata misalnya. Nah, kita cari event yang ada di bulan ini, dan event tersebut apakah masuk dengan target kita. Kalau memang masuk, ya kita wajib mengejar, terus membuat event tersebut, ikut serta dalam event tersebut, dan kalau bisa ya bisa tembus target di bulan itu juga. Baik, kemudian langkah apa sih yang Anda lakukan jika Anda tidak mencapai target di bulan tersebut? Langkah apa yang enggak, kalau kita nggak sampai target, yang pasti kita membuat evaluasi ya dari action plan bulan sebelumnya. Langkahnya ya misalnya, action plan bulan ini di poin A kita nggak tercapai, tapi di poin kedua kita tercapai, berarti kita perlu evaluasi di poin pertama. Misalnya kayak kita datang ke event yang tadi yang di dinas pariwisata, misalnya kita ikut tersebut, kita udah ikut nih, target kita tembus target bulan ini dengan perkiraan sekitar 100 juta misalnya. Ternyata meleset, ternyata kita cari lagi apa yang meleset, kita evaluasi di action plan bulan ini. Seperti itu sih. Baik, sebelumnya otomatis kalau di perusahaan Anda sebelumnya pasti ada kerjasama dalam tim ya. Pasti. Dalam satu staff marketing pasti ada beberapa orang jadi satu tim. Pernahkah Anda bekerja dalam tim yang memiliki perbedaan atau pendapat? Pasti, kalau kita bekerja sama dalam tim itu pasti memiliki perbedaan pendapat, perbedaan ide, perbedaan strategi, itu pasti. Karena menyatukan satu tujuan untuk mencapai tujuan bersama itu sangat susah. Apalagi dalam bekerja, apalagi dalam marketing ya, pasti setiap kepala punya ide-ide masing-masing. Tapi apakah sesuai dengan tujuan yang sama, dia tidak menutup ide tersebut juga, ini tidak bagus, ini tidak cocok, enggak. Kita tetap tampung ide-ide mereka, kita tetap simpan ide-ide mereka mungkin untuk next action plan selanjutnya. Seperti itu sih. Baik. Terus bagaimana Anda berkontribusi untuk menjaga kekompakan dan mencapai tujuan bersama? Untuk kontribusi menjaga tujuan bersama, pastinya yaitu tadi, kita tidak menutup atau
menyudutkan ide-ide yang tidak cocok dengan tim. Kita menampung semua, kita menyatukan aspirasi, menyatukan tujuan. Jadi mereka bebas untuk memberikan ide, memberikan masukan, kritik dan saran untuk evaluasi ke depannya. Ketika ada konflik di satu tim, tentunya kita saling mendengarkan satu sama lain ya, enggak berat pada satu pihak saja. Itu sih. Terus bisa nggak sih Anda membuat ide kreatif, membuat berbagi ide pemasaran kreatif yang pernah Anda usulkan gitu, tapi diaplikasikan ke karena kita di perusahaan marketing sepeda motor, mungkin Anda bisa membuat ide kreatif marketingnya. Kalau udah kreatif kayaknya sih pernah ya, karena di satu momen F&B mungkin nggak jauh beda sih, mungkin beda produk saja. Karena di marketing itu sebenarnya cuman merubah produk, strategi jualannya hampir mirip-mirip aja. Dan target pasarnya juga nggak akan berbeda jauh, kecuali udah segmentasi udah berbeda ya. Tapi kalau ini kan kayaknya kalau dari motor ke makanan mungkin kita bisa ambil persamaannya aja. Kayaknya target pasarnya kalau memang dari motor sendiri kan bisa anak muda, siapapun itu pasti naik motor kan. Untuk ide sendiri sih saya pernah membuat suatu ide kayak kita buka booth di salah satu event dan membuat promo diskon khusus pelajar. Tentunya diskon ini ditujukan untuk mereka yang masih statusnya mahasiswa atau pelajar, dengan potongan voucher yang waktu itu ya kita buat sebesar 200.000 lah, tapi dipergunakan dalam minggu itu juga. Jadi ketika ada pelajar mahasiswa yang mau ambil motor ataupun DP, itu kita langsung menakan potongan misalnya 200.000 langsung di minggu itu juga. Itu untuk menarik pembeli ketika wah sayang nih kita udah dapat voucher, apalagi mereka yang memang niat mau ambil motor pasti mau nggak mau cari dealer kita ya gitu sih. Baik. Terus bagaimana sih respon Anda ketika tiba-tiba strategi perusahaan itu berubah secara tiba-tiba? Apa tindakan Anda agar pekerjaan tetap berjalan? Tindakan saya pasti merespon dulu perubahan ini seperti apa, terus menanyakan ke atasan perubahannya seperti apa, apakah perlu saya mengambil penuh pada perubahan tersebut atau tidak, karena saya juga memiliki pekerjaan lain dan tentu ini akan mengganggu atau tidak perubahan ini. Ketika tidak, ya mau nggak mau saya harus fokus ke pekerjaan saya dulu baru ke perubahan ini. Tapi kalau misalnya respon dari si atasan, oh ini cukup bisa diprioritaskan terhadap perubahan ini, pekerjaan kamu mungkin bisa 40% dulu deh, berarti sekitar 60% perubahan yang harus saya kejar kan. Sementara perubahan perusahaan itu ya udah saya harus prioritaskan dulu perubahan ini, lakukan strategi secepatnya, langsung selesaikan harus itu sih. Baik Mas Risman, ini overall sih sudah semua ya. Jawaban Anda sangat membantu kami untuk memahami lebih jauh kemampuan dan potensi Anda dalam posisi staf marketing. Selanjutnya hasil wawancara ini akan kami evaluasi dulu bersama tim, dan kami akan menginformasi keputusan lebih lanjut setelah seluruh proses seleksi telah dilakukan. Sebelumnya terima kasih Mas Risman. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kembali Mbak. Selamat malam.